pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar persamaan trigonometri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rumus untuk persamaan kosinus ya. Rumus untuk persamaan kosinus. Oke, setelah kita kemarin mempelajari tentang rumus untuk persamaan sinus ya, saya yakin sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu untuk persamaan fungsi kosinus. Nah, hampir mirip dengan sinus ya. Sama, ada dua rumus. Yang pertama untuk sudutnya dalam derajat, yang kedua untuk sudutnya dalam radian. Nah, untuk yang pertama yang sudutnya dalam derajat, sebenarnya rumusnya masih sama dengan sinus ya. Nah, di sini yang x yang pertama itu sama, alfa ditambah dengan k kali 360 derajat. Begitu juga dengan yang di radian di sini ya, x sama dengan alfa ditambah k kali 2 ya. Mirip ya dengan yang sinusnya. Yang membedakan apa? Kalau di sinus kemarin yang positif itu kan di kuadran 2, sedangkan untuk kosinus positifnya itu ada di kuadran 4, sehingga di sini x yang kedua adalah negatif alfa ditambah dengan k kali 360 derajat. Sedangkan untuk yang di dalam radian, maka x yang kedua adalah negatif alfa ditambah dengan k kali 2pi. Cukup jelas ya, karena masih mirip atau hampir sama dengan rumus pada persamaan sinus ya. Saya lanjutkan ke contoh soal biar lebih jelas. K-nya sama, yaitu bilangan bulat ya. Oke, saya punya dua contoh soal. Yang pertama, saya punya cos x sama dengan cos 15 derajat dengan x-nya itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang kedua, saya punya cos x sama dengan cos 2/5pi dengan x-nya itu antara 0 derajat sampai dengan 2pi. Nah, di sini kita jawab ya. Nah, perhatikan, yang pertama cos x sama dengan cos 15 derajat dengan x-nya itu antara 0 sampai dengan 360 derajat, maka x yang pertama adalah x sama dengan alfa ditambah dengan k kali 360 derajat, yaitu x sama dengan 15 derajat ditambah dengan k kali 360 derajat. Nah, untuk k sama dengan 0, sama seperti yang kemarin ya. X sama dengan 15 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Sedangkan untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 15 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 375 derajat. Nah, kita melihat intervalnya di sini adalah 0 sampai 360 derajat. Berarti 375 ini tidak memenuhi ya. Ini saya beri tanda tidak memenuhi ya. Nah, seperti ini ya, sedangkan yang ini memenuhi. Oke. Terus yang kedua, untuk yang di kuadran selanjutnya, kuadran keempat di sini saya punya x sama dengan negatif alfa ditambah dengan k kali 360 derajat, sehingga menjadi x sama dengan negatif 15 derajat ditambah dengan k kali 360 derajat. Oke, untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 15 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah negatif 15 derajat. Sedangkan untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan negatif 15 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat, sama dengan 345 derajat. Nah, sedangkan untuk k sama dengan 2, maka x sama dengan negatif 15 derajat ditambah dengan 2 kali 360 derajat, yaitu 720 ya, sehingga hasilnya adalah 705 derajat atau 705 derajat. Dari sini kita bisa melihat ya, yang memenuhi adalah yang 345 derajat. Sedangkan untuk negatif 15 derajat dan 705 derajat tidak memenuhi. Sehingga saya tulis di himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi batas interval ya, yang saya maksud di sini ya, 15 derajat dan 345 derajat. Sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini himpunan penyelesaian untuk cos x sama dengan cos 15 derajat dengan x-nya itu di interval antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk
pembahasan soal yang kedua, saya punya cos X sama dengan cos 2/5pi dengan X-nya antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, di sini X yang pertama adalah 2/5pi ditambah dengan K kali 2. Sehingga di sini untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 2/5pi ditambah dengan 0 kali 2pi. Hasilnya adalah 2/5pi. Nah, sedangkan untuk yang kedua ya, untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 2/5pi, kita tambahkan dengan 1 kali 2pi, hasilnya adalah 2/5pi. Sudah lebih dari 2 ya. Nah, terus yang kedua, di kuadran yang keempat, X sama dengan negatif 2/5pi ditambah dengan K kali 2pi. Nah, di sini K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2/5pi ditambah dengan 0 kali 2pi. Hasilnya adalah negatif 2/5pi. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 2/5pi ditambah dengan 1 kali 2pi. Hasilnya adalah ini ya, kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 8/5pi. Nah, untuk K sama dengan 2 ya, di sini tidak saya tulis, tapi kalau coba kita hitung nanti kan hasilnya adalah 2 negatif 2/5pi ditambah dengan 2 kali 2pi, itu kan sudah 4pi ya. Nah, karena itu kan sudah jauh lebih besar dari ini, jadi sudah tidak memungkinkan dan tidak masuk ke dalam interval. Hingga di sini yang memenuhi interval di sini adalah ini, saya beri tanda, dan maaf ini kena garis ya. Ya, ini saya beri tanda. Maaf ini kok agak susah memberi tandanya ya. Nah, saya beri pakai ini saja. Oke. Ya, ini yang memenuhi ya. Oke. Baik. Jadi yang memenuhi adalah ini 2/5pi dan nah, ini pakai lingkaran sepertinya lebih bagus. Oh ya, mohon maaf yang ini tidak, yang ini ya. Nah, sehingga di sini saya tulis himpunan penyelesaiannya adalah 2/5pi dan 8/5pi. Baik, itu ya, itu tadi tentang rumus untuk persamaan kosinus ya. Nah, di sini pesan saya jangan lupa untuk dipelajari kembali, diputar ulang juga bisa ya, pokoknya sampai bisa. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengerjakan latihan soal. Terima kasih, selamat belajar.